Kita ngebantu mendata, melaporkan data orang-orang yang kekurangan, Pak, di setiap kelurahan, keseluruhan. Ketika ada investasi dari dunia luar, misalnya dari negara lain pun, kita welcome buat kami. Yang penting prinsipnya tujuannya aja membangun masyarakat Banten. Bagaimana melatih anak-anak milenial, anak-anak Gen Z kita, supaya ketika PIK 2 itu terrealisasi, anak-anak kita bukan sebagai kuli kasar, kenal duluan gitu, padahal dia tidak berhak menerima. Kan gitu, ya, itu nggak boleh. Saya berharapnya betul-betul kalau misal untuk Pak Udin yang kondisi ekonominya seperti ini, yang betul rumahnya harus dibantu, harus dibangun, segera berikan kepada beliau. Gitu. Jangan dengan insya Allah FBM juga akan mengkritisi ini jika Kota Serang berani menyelewengkan anggaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, Enus Banten, kembali lagi di program podcast Enus Banten. Nah, saat ini, sore ini, kita dari tim Enus Banten berkesempatan berdiskusi dan ngobrol langsung dengan pengurus FBM Forum Banten Maju. Nah, langsung aja kita sapa Ibu Ketua dan pengurus lainnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. FBM itu Forum Banten Maju. Banten Maju. Kirain saya Forum Bu Ibu Maju. Bu, mungkin pemirsa mau tahu FBM itu apa, Bu? Yang diurusin sama kepengurusan ini apa aja tuh, Bu, selama ini? Silakan, Bu. Dasarnya kami membentuk FBM itu sesuai dengan perintah agama, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang manfaat untuk manusia lain. Makanya kami bentuk forum. Kebetulan ibu-ibu ini sangat kreatif, sangat suka berorganisasi. Tapi lahannya apa untuk mereka berorganisasi? Selama ini mereka mengulurkan bantuan, Jumat berkah, ketika ada orang meninggal dunia mereka yang paling di depan, kan gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif, Bu Hasna juga kawan-kawan, udah Bu, kita bentuk aja Banten Maju, kan gitu kan. Forum Banten Maju, artinya forum untuk bagaimana dibentuk ini keberadaannya bisa baik itu mengawasi pemerintah untuk kemajuan pembangunan, kan gitu, untuk memajukan masyarakatnya, mensejahterakan dari segi ekonomi. Terus kemarin juga waktu 2018 ada kasus stunting yang tinggi tuh. Nah, kami ikut terjun dengan Dinkes, kan gitu, supaya bagaimana menangani kasus stunting yang dari 48% sekarang sudah menurun hingga 20 sekian persen, gitu. Dengan Dinkes? Ya, dengan Dinkes provinsi, dengan Dinkes kota. Kabupaten kota ya. Apa tuh, Bu, upayanya yang terkait stunting, terlibatan dari teman-teman FBM ibu-ibu ini? Kita mendata, kita ngebantu mendata, melaporkan data orang-orang yang kekurangan, Pak, di setiap kelurahan, kecamatan, di setiap kabupaten kota. Kemudian kita masukin datanya, memang mereka juga ada pekerjaannya, kan gitu kan. Kemudian nanti dari pihak dinas itu turun apa yang dibutuhkan secara kesehatan, bantuan gizi, kan gitu kan. Kenapa persoalannya, yang bapaknya pengangguran bagaimana bisa bekerja, kan gitu kan. Yang butuh lapangan kerja, yang anaknya tidak sekolah bagaimana bisa sekolah. Ya, terutama yang paling mendasar adalah gizi buruk waktu itu. Nah, itu yang udah alhamdulillah berusaha kita bantu dan kita tangani. Pendampingan gitu, Bu, ya? Pendampingan. Kalau FBM sendiri di Banten sudah berapa lama berdiri itu, Bu? Kami kebetulan 18 Agustus 2018 mendirikan. Jadi 18. Kebetulan momen itu kami ambil karena angka 8 itu kan satu-satunya angka yang nggak putus tuh. Makanya ketika 18 kami anggap ini angka sakral gitu. Isunya diambil ya. Kita ambil. Luar biasa nih. Bu, kalau misalkan kepengurusan secara organisasi FBM ini primordial apa nasional, Bu? Kami berharap nasional, tapi hari ini kami baru, karena judulnya Forum Banten Maju, baru pada Provinsi Banten. Khusus Banten ya? Khusus Banten, karena kan judulnya juga Banten Maju. Iya. Nah, Bu, kalau misalkan kepengurusan sudah terisi nih, Bu, di kabupaten kota di Banten? Kalau kepengurusan tingkat kabupaten sudah hampir terisi, kemudian ada beberapa kabupaten kota juga yang sudah mencapai ke kecamatan, tinggal yang bawah, tinggal ranting saja yang belum. Gitu. Oke, Bu, ini kan kita lagi mau gali informasi keterkaitan soal adanya investasi nih, Bu. Tema besarnya itu. Nah, selama ini kan yang ngomong soal investasi laki-laki aja nih, Bu. Bapak-bapak aja. Ibu-ibunya nih harus punya suara nih. Mudah-mudahan melalui FBM ini bisa terwakili. Ini kan, Bu,
sekarang ini kan masih bergulir Bu ya, bahwa ada pro dan kontra terkait adanya investasi khususnya di PIK 2. Nggak masalah, itu hak masing-masing kan, bahwa teman-teman atau warga masyarakat yang punya keinginan pro ya mangga sesuai dengan informasi yang didapat, kontra pun ya silakan. Akan tetapi catatannya jangan sampai informasinya misinformasi, disinformasi. Jadi ada informasi yang salah langsung diamini, diserap. Itu kan kurang bagus nanti efeknya. Menurut dari kalangan ibu-ibu, emak-emak nih, menilai sebuah investasi PIK 2 di Banten ini seperti apa nih Bu? Karena kita prinsipnya FBM ini untuk bagaimana memajukan Banten. Ketika memang sumber daya kita baik secara finansial dianggap Provinsi Banten kurang menjamah keseluruhan, ketika ada investasi dari dunia luar misalnya dari negara lain pun kita welcome buat kami. Yang penting prinsipnya tujuannya aja membangun masyarakat Banten. Nah, kalau ada masyarakat yang kontraproduktif dengan agenda investasi ini wajar Pak. Karena pasti setiap ada guliran sesuatu kegiatan itu pasti ada pro dan kontra. Pasti itu sah-sah saja. Tapi kami berpihak kepada yang pro. Kenapa? Sebab kami ingin investasi ini melibatkan masyarakat yang tujuannya bisa memajukan Banten. Investasi ini bisa membangun Provinsi Banten. Artinya kalau sekarang pembangunan, mungkin kita lihat pembangunan kita banyak yang tertinggal di berbagai daerah. Banyak lahan yang kosong. Apalagi sebenarnya Tirta Yasa itu dulunya itu kan kampungnya para wali kan. Betul. Gitu kan ya. Tapi kita lihat di situ padahal ada wapres, di situ juga ada pejabat-pejabat yang jadi di pusat, tapi pembangunannya tidak signifikan. Saya ketika mendengar ada PIK 2 akan didirikan di sana, itu saya effort dan saya mendukung. Kita sepakat sama ya Bu ya, sama pengurus. Bagaimana nih kita apresiasi nggak nih untuk PIK 2? Setuju gitu kan. Tapi dengan catatan gini, saya juga ada penekanan kepada pemerintah yang mengakomodir PIK 2 ini kan otomatis perizinannya dari pihak pemerintah ya kan. Nah, saya pengen itu coba berdayakan masyarakat kita nih. Coba bagaimana nih kita ibu-ibu mikirinnya bagaimana masa depan anak bangsa kan gitu kan. Artinya anak-anak Banten nih supaya maju nih pakai ibu-ibu mah ada investasi ini bagaimana bermanfaat untuk ibu bapaknya juga untuk anak keturunan kita mendatang. Gitu Kang. Nah, kalau misalkan terkaitan ini kan investasi juga harus disupport lah ya dengan kemampuan anak-anak kita gitu kan. Nah, ada masukan nggak Bu kepada pemerintah bahwa secara keahlian masyarakat ini yang ingin tadi ketika bicara penyerapan tenaga kerja harus di-upgrade secara skill kemampuan. Bagaimana tuh Bu? Nah, justru saya ingin sekali berdialog dengan pengurus PIK 2. Tapi kepada pemerintah penekanannya, kita mengajukan kepada pemerintah untuk bagaimana melatih anak-anak milenial, anak-anak Gen Z kita, supaya ketika PIK 2 itu terrealisasi, anak-anak kita bukan sebagai kuli kasar. Bukan sebagai kuli kasar, Pak, gitu. Tapi mereka yang punya skill, mereka bidang programmer, di bidang komputernya, bagaimana mereka yang mendesain, kan gitu ya, bagaimana itu diserahkan kepada anak bangsa. Saya yakin orang Banten itu sebenarnya punya kualitas yang baik, tapi tidak pernah diberi kesempatan. Nah, ini kewajiban pemerintah daerah yang harus memberi kesempatan kepada putra-putrinya sendiri, tinggal diajukan kepada PIK 2. Ini kami punya anak bangsa yang cerdas loh, berdayakan mereka, itu yang kami inginkan. Makanya kami ikut investasi ini, kami ikut menyetujui ini, supaya kami bisa bersuara dari dalam, Pak. Karena kalau bersuara dari luar, nggak kedengeran. Udah ada temboknya sayu-sayu, Bu. Nah, iya. Gitu. Bu, terkait misalkan soal investasi itu kan masuk juga di Kota Serang kemarin. Dari PIK 2 sudah menggelontorkan anggaran CSR. Nah, kalau keinginan dari FBM sendiri atau ngasih masukan buat pemerintah Kota Serang, bagaimana itu, Bu Ketua? Saya berharap begini, CSR yang digelontorkan oleh PIK 2 terhadap Kota Serang itu tepat sasaran, tidak digunakan yang bukan pada mestinya. Kan kadang-kadang siapa kenal duluan gitu, padahal dia tidak berhak menerima. Kan gitu. Ya, itu nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Saya berharapnya betul-betul kalau misal untuk Pak Udin yang kondisi ekonominya seperti ini, harus yang betul rumahnya harus dibantu, harus dibangun, segera berikan kepada beliau. Gitu. Jangan dengan persyaratan yang rumit, padahal ini untuk anak bangsa dan anggaran sudah ada. Buat apa lagi, Pak? Nah, kan gitu. Itu masukan buat pemerintah ya. Itu masukan untuk pemerintah Kota Serang khususnya. Jangan sia-siakan rezeki yang untuk masyarakat Kota Serang. Berikan kepada masyarakat yang berhak, kan gitu kan, Pak. Dan kita insya
insya Allah FBM juga akan mengkritisi ini jika Kota Serang berani menyelewengkan anggaran tersebut. Wah, Gitu. jadi dicatat itu Dicatat sama kita, gitu. Jadi catatan kita mengawal Pak, jujur saja. Iya. Kami tidak takut untuk bagaimana bersuara benar, kan Betul. gitu ya Pak ya. Kecuali mereka sudah berkata benar, bekerja benar, kita masih ungkit-ungkit yang enggak ya, baru itu kita salah Pak, gitu. Bu, ngomongin CSR, ini kan CSR ini kan ada beberapa diberikan bantuan untuk kepentingan pembangunan RTLH atau lainnya. Menurut dari FBM, lebih baiknya CSR ini penggunaannya lebih kemana nih, Bu? Silakan. Saya lebih setuju yang diagendakan CSR yang seperti itu karena rumah tinggal itu paling penting Pak. Ketika orang layak huni di rumahnya, dia akan nyaman di rumahnya, maka anak juga akan belajar nyaman. Gitu. Kan banyak rumah penduduk yang kamar mandi aja nggak punya. Betul. Kita nggak fair, kita fair saja kan gitu. Mereka harus pengen buang hajat saja harus ke kebun-kebun kan gitu kan Pak. Nah, itu saya menyetujui itu. Artinya yang layak itu betul-betul memang terdeteksi betul-betul layak menerima, dan itu kalaupun digunakan untuk itu saya setuju. Tidak digunakan untuk pendidikan karena dana pendidikan ada bos. Oh iya, sudah di Sudah tanggung jawab sudah pemerintah ada ya. Pemerintah biarkan saja, itu sudah ada gulirannya. Kalau ini untuk membantu rumah-rumah rakyat yang memang butuh dibangun, butuh direnovasi, mah enggak. Tapi betul-betul tepat sasaran. Gitu Pak. Bu, belakangan ini kita bergeser Bu Siap. pertanyaannya. Ini kan soal investasi Bu ya. Ya. Banten atau semua wilayah lah di Indonesia sudah terbiasa dengan investasi. Tapi kok belakangan ini ngomong soal PIK 2, kayaknya ada isunya yang bergeser. Betul. Ada hal-hal yang bergeser. Soal kayak misalkan di Pandeglang kita ada Tanjung Lesung. Betul. Itu investasi. Investasi. Atau di wilayah Banten lainnya kayak di pantai dan industri kayak di Cilegon ada pabrik. Kayaknya nggak seheboh ini. Nah, ibu-ibu sendiri pernah baca berita atau apa? Ibu-ibu sendiri ngelihat ini ada apa sih sebenarnya kok dengan PIK 2 ini? Ya memang kalau berkaca dari persoalan PIK 2 yang di Tangerang kan ada persoalan, tapi kan itu ditangani. Ada Betul. pihak yang menangani, yang bertanggung Betul. jawab. Kalau misalkan dari ibu sendiri, ini ada apa sih seolah PIK 2 itu bagaimana gitu? Gitu. Silakan Bu. Pertama kita ngebaca kultur ya. Masyarakat yang terkena imbas PIK 2 ini masyarakat Banten yang memang ortodok. Mereka Islamnya rata-rata ortodok juga. Mereka khawatir ketika ada PIK 2 ini maka akan ada pergeseran dekadensi moralnya, kan gitu kan Pak. Ya, budayanya. Mereka takut nanti anak-anak mereka akan terpengaruh nih gaya-gaya mereka, padahal dengan mereka melihat TV saja, handphone saja Sudah ada itu dampak. budaya sudah masuk ke rumah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat mereka takutkan itu apa yang menjadi lahan pencarian mereka akan hilang ketika ada PIK 2. Nah, inilah tugas pemerintah daerah yang bagaimana mensosialisasikan bahwa PIK 2 ini bisa membantu kalian loh. Anak kalian bisa kami pekerjakan loh. Makanya itu supaya meredam mereka yang kontraproduktif. Kemudian juga ada provokator yang oknum lah yang memprovokatori. Oh, ini nggak bener loh. Nanti bakal begini. Ya masyarakat kecil Pak ketika ditakut-takutin, kayak model saya juga ibu-ibu ya. Pertama kali kita berapa kali kita Bu, ntar kita gimana nih Bu, kita ngedukung gitu kan. Tapi saya berusaha mensosialisasikan kepada tim FBM, kepada pengurus baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, semua kami panggil. Ini investasi baik untuk pembangunan. Yang penting kita bisa terlibat dalam pengawasannya. Betul. Kan itu kan. Kalau kita dilibatkan, insya Allah kita berusaha. Kalau misalnya nggak ada lurus kan tinggal kita gerakin aja masyarakat. Kalau emang nggak lurus, diawasin kan ya. kita awasin kan Iya, gitu. Awasi, laporin. Iya, awasin, laporin. Kita juga nggak mau. Saya juga orang Banten, masyarakat Betul. Banten. Ketika Banten istilahnya disakiti masyarakat, saya juga nggak mau. Betul. Tapi kalau misalkan investasi ini coba untuk ada pihak-pihak yang mau niat ya jahat, Betul. investasinya tidak sehat, kita juga harus punya sikap. Betul. Nah, gitu kan. Artinya kita mendukung bukan berarti kita tidak bisa mengkritisi. Nah, gitu. Saya mendukung pemerintah daerah saja. Ketika dia sudah jadi, kemudian ada melenceng, kita berani Pak mempidanakan. Itu kita. PIK 2 pun seperti itu. Ketika melenceng dari komitmen awal, kita berani. Kan gitu. Tapi kan kalau ngelihat sampel PIK 2 kan sebelumnya ada PIK 1 Betul. di Jakarta. Betul. Kalau kita lihat kan bagus kan, nggak ada Betul. persoalan Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Kalau misalnya ada isu begini begitu, ya silakan ketika ada masyarakat yang dirugikan, laporkan. Betul, Gitu. betul. Nah Bu, ini terkait harapan lah dari ibu-ibu terkait adanya investasi seperti apa nih Bu? Silakan. Saya cuma begini,
ketika investasi itu berkembang di negara kita, khususnya di Banten, di provinsi kami, maka libatkanlah orang daerah, terutama orang setempat, orang sekitar. Jangan sampai begini, Kang, yang satu sudah naik kapal yang sangat bagus gitu kan, ibaratnya gini. Nah, itu penduduknya sendiri lagi mendayung rakit gitu loh, Kang. Itu yang saya maksudnya. Kalau mereka bisa naik kapal yang pakai mesin, kenapa enggak mereka dikasih kapal kecil? Kan gitu kan. Itu aja yang kami. Artinya, saya maunya kalaupun kita, ya kalau yang punya investasi wajar dong mereka punya keuntungan yang lebih kan gitu. Tapi masyarakat harus terkena imbas. Nah, CSR itu salah satu yang saya apresiasi. Gitu. Mereka sudah memberikan hal yang baik lah. Tapi bukan sekedar di situ, Kang. Tadi yang kami harapkan itu ibu-ibu pandangannya bagaimana anak-anak kami diberdayakan, apa yang akan mereka bangun investasinya, di setiap lininya itu ada anak Banten yang dilibatkan. Itu ada aja. pelibatan dengan masyarakat asli Banten ya. Tapi dengan skill dan kemampuan mereka boleh diseleksi, Kang. Tapi kan mereka pasti punya kemampuan. Jangan remehkan kami pribumi kan gitu kan, Kang. Jangan harus sebelah mata. Betul. Ya. Dan bagaimana pemerintah ini mendukung kami? Pemerintah harus melatih nih apa yang dibutuhkan oleh investor untuk datang ke Banten, apa yang dibutuhkan anak-anak kami supaya bisa terlibat kan gitu. Latih mereka gitu loh. Kasih mereka skill yang tepat gitu, Kang. Itu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir terkait persiapan. Ini kan ada agenda nih Bu. Beberapa organisasi sudah bergabung di Banten Pulih. Nah, persiapan dari FBM sendiri seperti apa nih Bu Haji? Kalau kami secara pribadi untuk Banten Pulih ini kami sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana menerjunkan kawan-kawan, gebiarnya itu kami akan datangi kan gitu kan ya Pak ya. Kami juga akan bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, apalagi teman yang pro dan kontra juga kita ajak diskusi Pak kan gitu. Sebenarnya tidak seperti ini. Yang ditakutkan itu apa sih? Ya betul. Yang ditakutkan itu apa sih kan gitu. Mereka membuat pemahaman A, kita kasih oh sebenarnya seperti ini. Tapi kan kepala boleh berbeda, pemikiran boleh berbeda, tapi tidak boleh bikin ricuh. Karena ini negara kita bukan rakyat yang harus diadu domba. Tapi bagaimana kita harus bersatu, kalaupun berbeda ideologi dan berbeda pemikiran. Itu aja sih Pak Mahesa. Nah, ketika ada kayak gitu kan, kayak adu domba, hasut, yang dikorbanin masyarakat lagi. Kita sendiri. Gitu. Yang kadang-kadang nggak tahu apa-apa. Kan, gitu. Kita cegah itu kan. Nah, melalui organisasi ini bisa kita sampaikan bahwa masyarakat jangan sampai terpecah. Kan gitu. Korbannya masyarakat. Makanya kami ingin masyarakat tuh jangan terprovokatif. Tapi kita juga mensosialisasikan, kalaupun beda pemikiran, kita bagaimana satu suara untuk tidak memecah belah rakyat sendiri. Rakyat Banten harus tetap bersatu. Makanya kan kalau FBM mah Banten maju dan tetap persatuannya harus bersatu dan maju. Oke, diskusi kita cukupi sementara Bu. Nanti kita lanjut di tema selanjutnya. Terima kasih waktunya sudah hadir di podcast Enis Banten. Demikian dulur-dulur Enis Banten. Diskusi kita dengan Forum Banten Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siap, makasih.